Bang, kalau di Bekasi itu benar gak sih dulunya tuh para pejuang itu pada kebal ditembak, kebal dibacok dan lain sebagainya? Eh, ini menarik nih ya. Kan kalau kayak gitu udah jadi masyhur banget tuh ya Tidak masyhur itu udah di terkenal. cerita masyarakat kita ya, tentang orang ya jawara yang kebal, jawara Iya, yang bisa ono ini gitu ya, bisa ngilang lah yang gitu. hilang punya jadi rotek tuh dulu. Heeh. Dulu saya bukan dulu ya. Saya pernah dapat dokumen. Dokumen ini menceritakan tentang keadaan di akhir 1945. 1945. Kurang lebih di bulan Desember lah. Jadi markas pejuang kita itu kedatangan sama tentara dari Britania Raya. Britania Raya itu tentara Inggris. Tentara Inggris. Cuman yang dari India. Itu dari India. Dari India. Jadi disebutnya kalau di kita namanya tentara Gurkha. Dua orang tentara ini nginpoin ke tentara kita bahwasannya mereka itu mau nyerang pasukan TNI. Markas TNI itu mau diserang sama pasukan Inggris, pasukan mereka tuh, pasukan sekutu. Pasukan itu. Di dalam dokumen itu disebutin, yang pertama mereka menyebutkan bahwasannya ada sekitar 150 tentara Gurkha yang desersi terhadap tentara sekutu. Jadi dia gabung ke kita kan, gabung nih tentara Inggris teh di bergabungnya ini bareng sama tentaranya Haji Darip ini bara. Haji dari. Dan ketika dia bergabung di kita, disinyalir ini ketemunya sama rombongan Pamacem. Pamacem yang ada di Semapanjati itu. Pamacem pernah bermarkas di Semapanjati, dia bermarkas juga di Tambun, tapi emang asli dia orang Citarik. Orang Citarik. Dia bermarkas juga di Cibarusah, dia bermarkas di Cilengsi. Keren juga tuh. Gerilya dia mah. Gerilya dia. Dia gerilya. Nah di dalam laporan itu, baik lagi, tentara Inggris ini ngelaporin dia menyerang markas TNI ini. Oh, markas TNI. Markas TNI yang kalau saya sih ngeduga yang di Lemah Abang. Di Lembabang Babelkes bukan? Di Lemah Abang Babelkes. Itu tentara Inggris itu ngelaporin itu, bahwasanya nanti bakal ada serangan gede-gedean dari tentara sekutu ke resimen Cikampek. Pada saat itu disebutnya resimen Cikampek. Resimen Cikampek yang di Lemah Abang itu. Pimpinan Mupreni Mukmin. Nah di situ juga disebutin tuh bahwasannya pihak sekutu pernah diserang sama pasukan dari pejuang kita. Markas mereka diserang sama pasukan kita nih. Diserang. Ketika diserang, dia ngelaporin lagi bahwasannya pejuang-pejuang dari kita itu nggak mempan ditembak, ada. Nggak mempan ditembak. Itu kata dia di dalam laporan intelijennya. Di dalam laporan intelijennya. Di dalam laporan intelijennya. Ini tentara kita itu ketika baku tembak sama mereka, tentara kita itu nggak bisa ditembak. Nah dia di dalam laporan lagi menyebutkan sumber kekebalan mereka itu dari Pamacem. Sumber kekebalannya. Jadi orang Inggris bilang, ya di dalam laporan tersebut bilang bahwasannya para tentara itu dikasih wafak atau jimat. Oh iya. Iya, tiap tentara itu dikasih jimat, yang jimat itu bersumber dari Pamacem. Terus disebutin lagi sama tentara Inggris, katanya kata orang sono mah, nya Bapak Macem ini tukang jual beli jimat. Harganya disebutin kan, Dak? Disebutin harganya 11,11 gulden. Oh, 11 gulden. Iya, 11 gulden. Lah kalau dirupiahin mah dikonversi buat hari ini kisaran jutaan. Kisaran jutaan tuh ya, jual lapak tuh. Jual lapak. Jimat. Ditembak jimat ya. Iya, sumber jimatnya itu dari Pamacem. Dari Pamacem. Terus lagi apa namanya? Mereka salah kaprah kalau kata saya mah. Salah kaprah. Orang Belanda itu. Kalau saya mah mikirnya itu penajem lah gitu ya. Kan kadang-kadang kan orang kita kalau mau berguru atau segala macem ya ada syaratnya. Syaratnya yang memang harus dibeli. Gitu. Kalau bahasa sekarang tuh mahar lah gitu. Mahar kalau zaman-zaman sekarang. Nah, ketika tentara Inggris melaporkan tersebut karena memang ada indikasi mau penyerangan ke markas Cikampek itu yang di Lemah Abang, disebutnya kan Resimen Cikampek, markas pusatnya mah di Cikampeknya. Markas pusatnya mah. Akhirnya rombongan pasukan Pamacem ini nggak buru-buru percaya.
nggak buru percaya. nggak buru-buru percaya terhadap mereka, karena mereka ini di sisi lain dia melaporkan bahwasannya tentara sekutu mau menyerang Cikampek, tapi di sisi lain mereka menyatakan diri untuk ikut bergabung desersi Desersi sama para pejuang kita karena merasa sama-sama orang Islam, sama-sama orang Islam. sama-sama orang Islam. Jadi tentara Gurkha ini bergabung nih, sekitar 150 tentara mau bergabung ke pejuang kita gitu. Cuman akhirnya karena memang pihak dari Pak Macem sendiri juga nggak mau gegabah, nah Pak Macem melalui anak buahnya Saleh Manafroni, dia punya anak buah Manafroni. Nama Manafroni ini kayak macam sekretaris lah, tukang nulisin, karena pejuang kita mah jawar-jawar kita mah kan nggak bisa nulis aksara kita, kalau pegon bisa. Nah emang disebutin tuh ketika di jimatnya itu tulisannya tulisan ayat-ayat suci kayak Arab pegon begitu. Gitu. Iya. Nah Pak Macem bersurat sama Muhammad Saleh ini kepolisian tuh, kayak semacam badan intelijennya lah. Iya. Dia pimpinan kayak badan intelijennya di Cikampek, berkirim surat untuk tolong ditelaah kembali, minta orang dari sana. Iya. Buat ngecek tentang keterangan yang dibawa oleh tentara sekutu itu. Nah, Pak Macem berkirim surat tanggal 31 Desember untuk dikirimkan orang dari Cikampek ke kita buat menelaah informasi tersebut bener apa kagak gitu. Pada akhirnya mereka dipenuhin permintaan Pak Macem itu. Akhirnya ada utusan dari sana buat menelaah itu. Gitu. Ini sama-sama intelijen ketemu intelijen nih gitu. Keren tuh ya. Tapi emang ada beberapa riwayat juga bener tentara Gurkha itu banyak yang desersi dan bergabung sama pejuang kita. Bukan cuma di sini doang. Banyak di beberapa wilayah juga ada tentara Gurkha yang memang ikut bergabung berjuang bersama kita. Bahkan ada informasi, saya juga belum menelusuri lagi nih. Punya keturunan di kita, apa di Cibarusah di mana gitu. Saya juga agak-agak kepo nih. Punya keturunan? Cuman belum tahu ini di mana. Belum, cuman baru cerita doang, baru informasi. Tapi emang ini menarik sih buat ditelusuri lagi. Menarik sekali gitu. Kan untuk diungkap kembali gitu sejarah-sejarah yang ada di Bekasi. Bener. Dan gitu artinya tentang kekebalan itu bukan cuma dari orang kita, ternyata memang orang Inggris juga pernah mengalami hal yang sama, bahwa tentara kita itu mau ditembakin. Keren juga ya. Berarti bukannya sekedar mitos gitu ya, bukan sekedar real gitu ya. Jadi aku itu sama tentara Inggris. Bahkan mereka sendiri yang bilang, buset, keren sekali. Kagak kena gitu. Tembaknya tidak kena gitu. Keren macam-macam itu ya. Buset, ya emang zaman itu lagi tren-trennya. Lagi tren-trennya. Bahkan pasukan Haji Darib juga disebut sama, pasukan jawar-jawar lain juga disebutkan sama. Terus ada lagi cerita lain di Kerawang juga, ketika Bantrok sama pasukannya Amagelung juga sama, nggak minta tembak, cuman akhirnya di penyerangan kedua mempan tembak. Gitu. Jadi emang kayak gitu emang dari zaman dulu, bahkan pihak Inggris ya. Ya orang Inggris. Dia makan sama kayak gitu kagak percaya lah. Tapi dia ngalamin sendiri dan sampai dicatat di laporan intelijen mereka. Sampai dicatat tuh dicatat di laporan intelijen. Keren banget itu pasukan kita. Gitu kan, Dak? Iya, siap.